Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang saya cintai, masih bersama Pak Arifin dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Minggu ini kita akan belajar tentang proses pembuatan prototipe produk dan jasa atau proses pembuatan produk dan jasa. Sambil mengingat materi yang telah kita bahas tentang produk dan jasa. Produk tentang produk. Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Jadi apapun yang ditawarkan, entah itu barang atau jasa, maka dapat kita katakan sebagai sebuah produk. Tidak melihat benda itu kecil, besar, murah, mahal. Apapun yang bisa kita tawarkan ke dalam sebuah pasar, maka itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah produk. Sebelum membuat produk, sebelum memproduksi, memperbanyak sebuah produk, maka biasanya dibuatlah sebuah prototipe atau nama lainnya adalah purwarupa, contoh bentuk dasar, sampel dari sebuah produk. Yang ini sangat penting karena pembuatan produk itu akan menyangkut keunggulan, juga akan menyangkut kemajuan, keuntungan usaha itu di masa yang akan datang. Jadi sangat penting sekali membuat prototipenya, membuat contohnya. Kalau kalian pernah jalan-jalan di sebuah kompleks perumahan, pasti itu di awal-awal masuk kalian pada waktu awal pembuatan perumahan akan ada tulisan rumah contoh. Sebelum dibangun banyak, seorang konsumen mesti akan melihat seperti apa toh contohnya. Kalau sudah oke, maka akan dibuat barang-barang yang lain. Contoh yang lebih mudah, motor yang kalian pakai, HP yang kalian pakai, itu sebelum diproduksi secara massal, dibuat prototipenya dulu. Tidak ujuk-ujuk jadi seperti itu. Jadi dibuat prototipenya, dibuat contohnya. Baru kalau sudah oke, diproduksi secara massal. Tujuannya apa? Kok mesti dibuat prototipenya? Anak semuanya, tujuan dibuat prototipe adalah untuk menemukan kesalahan dan kegagalan sebelum produk itu betul-betul dipasarkan, sebelum produk itu betul-betul dibuat lebih banyak. Jadi kita buat dulu prototipenya, mana-mana kesalahan direvisi, mana-mana kekurangan diperbaiki, mana-mana masukan yang bisa diterima oleh masyarakat dimasukkan di situ. Nah, sekarang tahapannya bagaimana? Sebelum membuat produk dalam jumlah banyak, kita membuat prototipenya. Tahapan-tahapan pembuatan prototipe. Yang pertama, membuat riset, mengadakan penelitian dulu. Apa produk yang diinginkan oleh masyarakat? Apa produk yang dimaui oleh masyarakat? Sepeda motor juga begitu. Sekarang motor sudah menggunakan matic semuanya. Karena masyarakat menginginkan bahwa semuanya mudah, praktis. Yang sekarang lihat, produk sepeda motor sebagian besar adalah matic. Mobil juga begitu. Sekarang sudah mulai banyak dijual mobil-mobil matic. Itu karena apa? Mereka melakukan penelitian yang diinginkan masyarakat. Yang kedua, menciptakan ide. Yang diinginkan masyarakat sekarang adalah pemakaian masker. Kita menunjukkan ide. Masker yang seperti apa? Muncul ide pembuatan masker karakter. Kalau sudah,
Kita muncul ide seperti itu, maka kita buat sketsanya. Motor apa yang diinginkan masyarakat? Oh, motor matic yang bentuknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, maka dibuat sketsanya. Tahapan yang berikutnya, yang keempat, setelah membuat sketsanya, maka dibuat beberapa macam sketsa. Setelah menemukan ide membuat masker masker karakter, maka dibuat beberapa bentuk masker karakter yang sesuai untuk anak-anak, masker karakter yang sesuai untuk remaja laki-laki, remaja perempuan, masker yang punya karakter untuk dewasa. Dibuat beberapa macam kontennya. Kemudian dilakukan strategi, pengembangan strategi. Kira-kira mau dijual, caranya bagaimana? Apakah lewat door to door? Apakah lewat media sosial? Media sosial lagi lihat, apakah lewat Instagram? Apakah lewat Facebook? Apakah lewat marketplace? Dibuat pengembangan strategi. Kemudian hitung-hitungan. Kalau kita membuat masker karakter, menguntungkan tidak? Ada labanya tidak? Atau hanya kerja rugi? Atau hanya kerja impas? Kita hitung. Kalau sekiranya itu membawa keuntungan yang pasti jangka panjang, maka kita nyatakan untuk yang berikutnya kita lakukan pembuatan produk. Tidak asal kita membuat produk itu, lakukan penelitian, kemudian buatlah ide yang diterima masyarakat, buat sketsa, buat beberapa sampel, lakukan pengembangan strategi, hitung-hitungan, dan yang terakhir baru kita eksekusi. Nah, setelah kita membuat prototipe, kita tentunya akan buat dalam bentuk yang banyak. Sebelum kita buat dalam bentuk yang banyak, kita buat urut-urutan dulu. Urut-urutan atau diagram logis proses pembuatan produk. Dari pertama sampai akhir. Kita hitung, kita urut-urutkan. Kira-kira urutan pertama apa, kedua apa, kira-kira jika jadi masalah seperti ini bagaimana. Kita urut-urut. Supaya hasilnya nanti semaksimal mungkin. Sesuai mutu yang berkualitas. Dan harganya nanti yang tidak terlalu mahal. Diagram alur urut-urutan ini mutlak harus dibuat sebelum proses produksi dijalankan. Nah, tujuannya apa? Kita membuat diagram alur. Yang pertama ada 5 langkah. Yang pertama tujuannya supaya proses produksi tidak banyak mengeluarkan uang, tidak mahal produksinya. Kemudian juga labanya maksimal. Jadi proses biaya produksinya minimal tapi labanya maksimal. Dan yang kedua, proses pembuatannya dengan biaya sedikit tapi bisa memproduksi banyak. Yang ketiga, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Setelah kita membuat urut-urutannya, diharapkan itu dipakai terus. Tidak sehari ini urut-urutannya A, B, C, D, besok X, Y, Z. Kita sudah tetapkan dulu melalui penelitian, melalui percobaan-percobaan. Kemudian adalah meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Agar tenaga kerja tidak bekerja semaunya sendiri. Maka harus patuh kepada urut-urutan pekerjaan. Tujuan akhirnya adalah supaya biaya yang dikeluarkan sedikit, tapi labanya maksimal. Setelah kita tadi membuat prototipe, maka kita buat urut-urutannya, skema. Nah, bagaimana cara membuatnya? Skema diagram alur kerja. Bahwa diagram alur ini, urut-urutan ini kita buat sebelum proses produksi dijalankan. Arifin akan menyampaikan contoh proses perakitan peralatan elektronik. Ini perakitan, bukan pembuatan. Kita perakitan. Artinya apa? Bagian-bagian yang lain sudah dibuat terlebih dahulu. Sepeda motor, HP itu tidak mulai dari awal, tapi bagian-bagian sudah dibuat terlebih dahulu.
sepeda motor ada yang membuat ban, ada yang membuat pelek, ada yang membuat mesin, ada yang membuat knalpot, ada yang membuat jok, ada yang membuat lampu, tinggal dirakit. Sama ini juga elektronik, televisi. Itu ada yang membuat tabung, ada yang membuat layar, ada yang membuat casing, tinggal perakitan. Kita mulai dari pertama. Mulai dulu. Kemudian pasang komponen. Berarti sudah terpasang semua, yang dipasang pluk. Setelah selesai, solder. Setelah solder rampung semuanya, nah baru diserahkan ke bagian quality control, dicek apakah peralatan elektronik itu sudah bisa digunakan. Cek dulu. Kalau ya, serahkan bagian pengepaan. Itu sudah selesai. Tapi kalau belum, serahkan ke bagian perbaikan. Nah, kalau sudah diperbaiki, serahkan lagi ke bagian quality control untuk dicek. Kalau sudah baik, geser ke pengepaan. Kalau belum, perbaiki lagi. Kalau sudah dipak, berarti proses itu selesai. Ini adalah contoh dari proses produksi perakitan peralatan elektronik. Mulai, kemudian komponen dipasang, disolder, dicek. Kalau sudah baik, langsung selesai, dipak, selesai. Tapi kalau ada kurang baik, melalui perbaikan. Kemudian dicek lagi. Kalau baik dipak, kalau belum baik diperbaiki lagi. Sampai selesai. Anak kelas 11. Nah, sekarang pada akhir Pak Arwin akan memberi tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Nah, sebutkan urutan pekerjaan servis atau perbaikan dari 1 sepeda motor, yang kedua laptop. Pilih salah satu sesuai dengan jurusan Anda. Kalau jurusan Anda adalah teknik bisnis sepeda motor, maka tugas kalian adalah membuat urutan pekerjaan servis sepeda motor. Kalau kalian jurusannya adalah teknik komputer dan jaringan, maka tugas kalian adalah membuat urutan pekerjaan servis laptop. Selamat mengerjakan. Ingat pesan Ibu 3M. Pakai masker jika kalian bepergian keluar. Kemudian yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.